Setelah menunggu beberapa tahun, Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala Asia. Momen itu didapatkan mereka setelah mengalahkan persaingan dengan negara-negara lain seperti Kuwait dan Nepal. Tentu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Karena kapan lagi bisa melihat skuad Garuda bermain di pentas Asia. Namun di ajang Piala Asia nanti, Indonesia harus menghadapi misi sulit. Karena mereka tergabung dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Lantas bagaimana peluang Indonesia untuk lolos dari rintangan tersebut? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, setelah melalui babak kualifikasi, 24 tim akhirnya dinyatakan lolos untuk bermain di putaran final Piala Asia. Ke-24 tim tersebut akan dibagi ke dalam 6 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia menjadi salah satu dari ke-24 negara itu. Selain Indonesia juga ada negara lain, termasuk dari Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Momen seperti ini sebelumnya pernah terjadi pada ajang Piala Asia tahun 2007 lalu, saat keempat negara tersebut bertindak sebagai tuan rumah. Kini situasinya berbeda. Keempat negara itu akan bertindak sebagai tim tamu dan berjuang untuk memberikan yang terbaik. Sayangnya, dalam ajang Piala Asia nanti, Indonesia dan Vietnam harus saling bunuh karena mereka berada dalam grup yang sama. Sementara Thailand dan Malaysia, meski berada dalam grup yang berbeda, kedua negara itu juga tergabung ke dalam grup yang sulit, di mana Thailand akan satu grup dengan Arab Saudi, sementara Malaysia akan satu grup dengan Korea Selatan dan Yordania. Kembali ke Indonesia. Selain Vietnam, skuad Garuda juga akan menghadapi dua negara kuat. Negara itu adalah Jepang dan Irak. Secara logika, sangat kecil kemungkinan untuk melihat Indonesia lolos ke babak 16 besar. Namun jangan pesimis dulu, karena ternyata ada beberapa hal yang membuat skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Hal-hal itu adalah sebagai berikut. Mencuri poin dari Vietnam dan Irak. Jujur saja, tampaknya mustahil jika Indonesia mampu mencuri poin dari timnas Jepang. Maka dari itu, timnas harus mencari solusi lain, yakni bermain mati-matian saat melawan Irak dan Vietnam. Paling tidak, Indonesia harus menang dari salah satu laga tersebut. Sementara sisanya minimal harus imbang. Dengan begitu, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya menjadi sangat terbuka. Tinggal bagaimana hasil dari pertandingan lain. Jangan sampai kemasukan banyak gol. Pada ajang Piala Asia nanti, pastinya menggunakan selisih gol untuk menentukan siapa yang lebih baik. Maka dari itu, Indonesia harus melindungi gawangnya agar tidak kemasukan banyak gol di setiap pertandingan. Karena jika itu terjadi, maka akan sangat menguntungkan bagi timnas, karena bisa saja selisih gol Indonesia lebih baik dari negara lain, sehingga membuat mereka lolos ke babak selanjutnya, yakni babak 16 besar. Format Piala Asia 2023 menguntungkan Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi, di Piala Asia nanti terdapat 24 negara yang berjuang untuk memperebutkan 16 tiket ke babak selanjutnya. Sehingga jika disimpulkan, masing-masing dari 6 grup akan mengirimkan 2 wakilnya ke babak berikutnya. Dari 6 grup itu ternyata hanya akan ada 12 tim, padahal yang dibutuhkan adalah 16 tim. Sehingga dalam ajang Piala Asia nanti, panitia penyelenggara akan menambah 4 tim lagi untuk lolos ke babak 16 besar. Keempat negara itu akan diambil dari peringkat 3 terbaik di masing-masing grup. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, karena jika mereka gagal menjadi runner-up, paling tidak harus menjadi peringkat 3 terbaik di fase grup.
Itu adalah soal peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Untuk berikut ini, mari kita membahas head-to-head timnas dengan negara pesaing. Yang pertama adalah dengan timnas Irak. Saat melawan wakil Timur Tengah tersebut, Indonesia telah bermain sebanyak 6 kali. Sayangnya, dari beberapa pertemuan itu, timnas tak pernah meraih kemenangan. Rinciannya adalah 5 kekalahan dan sekali imbang. Hasil imbang itu terjadi pada tahun 1974, saat kedua tim bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Berikutnya dengan timnas Vietnam, tim yang satu ini menjadi lawan yang tak mudah untuk timnas Indonesia. Sejarah mencatat tim Garuda sudah 27 kali bertemu Vietnam di berbagai ajang. Hasilnya pun cukup menarik, yakni timnas Indonesia dan Vietnam sama kuat, dengan masing-masing meraih 8 kemenangan. Adapun 11 laga sisanya berakhir imbang. Namun, timnas Indonesia sudah lama tidak mampu mengalahkan Vietnam. Kemenangan terakhir yang diraih atas Vietnam terjadi pada Piala AFF tahun 2016 dengan skor 2-1. Mudah saja nampaknya untuk mengelabui. Apakah sukses menciptakan gol yang ketiga di Piala AFF? Kita pemirsa saksikan. Wasolosa. Yang terakhir melawan Jepang. Saat melawan negara yang satu ini, Indonesia sudah pernah merasakannya sebanyak 8 kali. Dari hasil itu, Jepang berhasil meraih 6 kemenangan, sementara Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan. Sementara satu pertandingan lain berakhir dengan hasil imbang. Tentu kemenangan Indonesia atas Jepang bisa menjadi motivasi untuk melawan mereka di bulan Januari nanti. Sementara itu ditanya soal peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar, Shin Tae-yong yakin jika Indonesia mampu melakukannya. Tentu grup kami tidak mudah. Menurut saya, peluang untuk lolos ke babak knockout sekitar 50%. Tapi saya memiliki keyakinan tinggi dengan tim saya, kata Shin Tae-yong pada situs resmi AFC. Kini menarik ditunggu dengan kiprah Indonesia di ajang Piala Asia. Semoga skuad Garuda mampu lolos ke babak 16 besar, karena hal itu adalah sebuah prestasi terbaik. Karena sampai saat ini Indonesia selalu gagal melakukannya. Piala Asia sendiri akan dimulai pada bulan Januari mendatang. Irak akan menjadi lawan pertama timnas, berikutnya adalah Vietnam, dan terakhir adalah timnas Jepang. Jadi itulah pembahasan soal peluang lolos Indonesia dari babak grup Piala Asia tahun depan.